kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Nursyidah, dan teman saya ada Hani Milenia. Selanjutnya ada Nurul Indah Fitriana. Pada video kali ini merupakan pemenuhan mata kuliah PPTK atau Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hafidin MPD. Nah, pada video kali ini kita juga akan bahas yaitu profesi konselor sekolah. Oke, tanpa lama-lama ya, mending kita langsung aja yuk ke videonya. Halo, ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang kedudukan konselor sekolah serta fungsi dan tugasnya ada apa aja sih. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kedudukan. Jadi kedudukan BK secara formal itu diatur dalam 3 peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua itu ada PP Nomor 28 untuk SD dan PP Nomor 29 untuk SMP dan SMA pada tahun 1990. Bab 10 Pasal 25 dan Ayat 1. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 yang ada pada Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 6. Lalu BK juga berkedudukan di setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia loh. Contohnya itu ini. Dari tahun 1975 sampai yang sekarang kurikulum 2013. Lalu selanjutnya ada perbedaan loh antara kurikulum 1975 dengan KTSP. Bedanya apa sih? Jadi pada tahun 1975 BK itu hanya berdampingan dengan guru-guru mata pelajaran lain, misalnya kayak matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi BK itu tidak dimasukkan ke dalam pelajaran atau mata pelajaran. Nah, contohnya ini nih skemanya. Lalu pada KTSP, BK mengalami resposisi optimum, yaitu mata pelajaran BK mulai diadakan. Jadi BK itu tidak hanya sebagai bimbingan konseling di ruangan BK, jadi nanti ada tuh yang namanya mata pelajaran BK di kelas-kelas. Contohnya ini, contoh skemanya. Jadi tugas konselor sekolah itu diatur dalam PP. PP-nya itu PP nomor 74 tahun 2008. Ada 4 tugas. Yang pertama adalah pengembangan kehidupan belajar, kedua pengembangan kehidupan karir, ketiga pengembangan kehidupan sosial, dan keempat pengembangan kehidupan pribadi. Lalu fungsi konselor sekolah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai fasilitator. Fasilitatornya itu dalam rangka misalkan seperti memahami, mengembangkan potensi peserta didik, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan tugas-tugas konselor tadi seperti pengembangan belajar, pribadi, karir, dan sosial si anak tersebut. Oke, sepertinya sekian dulu ya penjabaran dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Indah Fitriana. Silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Indah Fitriana akan menjelaskan mengenai lingkup tugas konselor sekolah dan kompetensi konselor sekolah. Yang pertama, lingkup tugas konselor sekolah. Lingkup tugas konselor sekolah dapat ditinjau dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu bimbingan dan konseling di sekolah yang ditinjau dari segi masalah yang dihadapi peserta didik, mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang pertama, ada bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, siswa akan dibentuk untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, bidang bimbingan sosial. Pada bidang ini, konselor sekolah membantu siswa mengenal dan berhubungan langsung dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, bidang bimbingan karir. Bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dan memilih lapangan pekerjaan yang cocok dan baik untuk dirinya. Dari segi pelayanan berdasarkan pedoman kurikulum berbasis kompetensi bidang konseling tahun 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama. Pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, yang terakhir dukungan sistem. Kompetensi konselor sekolah. Kompetensi konselor sekolah atau guru BK diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik kompetensi konselor yang berlaku secara nasional.
Yang pertama, ada kualifikasi akademik konselor. Konselor sekolah adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik status 1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Individu yang menerima pelayanan profesi, bimbingan, dan konseling disebut konseli. Pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. Yang kedua, ada kompetensi konselor. Sebagaimana ketentuan pada PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor ialah: pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang ketiga kompetensi sosial, dan keempat kompetensi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Melania, dan di bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi tugas konselor sekolah atau guru BK, serta pembinaan dan pengembangan karir konselor sekolah. Yang pertama, saya akan membahas tentang implementasi tugas konselor sekolah. Tugas konselor sekolah ini dapat diimplementasikan dengan 5 layanan. Yang pertama ada layanan BK dalam format klasikal, yaitu layanan yang diberikan di dalam kelas dan berisi layanan orientasi serta layanan informasi. Yang kedua ada manajemen BK dalam bimbingan kelompok, yang biasanya membahas tentang masalah-masalah yang bersifat umum atau common problems. Yang ketiga ada manajemen BK dalam layanan konseling kelompok. Yang keempat ada layanan konseling perseorangan, dan yang kelima ada layanan belajar. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembinaan serta pengembangan karir konselor sekolah. Mengapa sih penting untuk melakukan pembinaan serta pengembangan karir konselor sekolah? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, kenapa penting? Yaitu untuk meningkatkan harkat martabat seorang konselor sekolah, serta untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru BK dalam menyelenggarakan layanan konseling di sekolah-sekolah. Nah, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk pembinaan serta pengembangan karir konselor sekolah ya? Nah, yang pertama ada PKG atau penilaian kinerja guru. PKG ini sangat bermanfaat loh untuk pihak sekolah maupun guru BK itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya PKB atau Program Keprofesian Berkelanjutan. Di PKB ini ada 3 kegiatan inti. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Kemudian ada juga upaya pembinaan yang dapat dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama ada pemerintah, pihak kepala sekolah, serta guru BK itu sendiri. Nah, bagi pihak pemerintah, upaya yang dapat dilakukan untuk pembinaan guru BK adalah dengan melakukan pendataan secara rutin untuk melihat pemerataan guru BK di sekolah-sekolah. Kemudian, untuk pihak sekolah dapat dengan memberikan kemudahan dan dukungan kepada guru-guru BK yang ingin mengikuti program-program pembinaan kompetensi bagi dirinya menjadi seorang guru BK. Kemudian, guru BK juga perlu melakukan upaya dalam meningkatkan pengembangan kompetensi dirinya, yaitu dengan memotivasi diri dan mengapresiasi setiap kinerja yang telah dilakukan selama memberikan layanan di sekolah. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Sekian dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Menarik sekali ya materi tentang konselor sekolah atau guru BK. Nah, setelah pemaparan materi di atas, supaya kita lebih sama-sama memahami lagi tentang konselor sekolah atau guru BK, kami akan menampilkan salah satu profil seorang guru BK yang sangat luar biasa. Beliau bernama Pak Koko Andrianto. Nah, untuk riwayat pendidikan Pak Koko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beliau bersekolah SD negeri di SDN Asem Rowo 8 Surabaya pada tahun 1996 sampai dengan 2002. Kemudian melanjutkan SMP di Taman Pelajar Surabaya pada tahun 2002 sampai 2004, dan untuk SMA-nya beliau bersekolah di SMA Kemala Bayangkari 1 pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Kemudian setelah lulus SMA, beliau tertarik dengan dunia psikologi pendidikan dan bimbingan sehingga beliau masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri favorit yaitu UNESA atau Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Nah, setelah lulus, beliau mengajar di SMK YPM 4 Taman Sidoarjo dan hingga kini beliau masih mengajar di sana sebagai salah seorang guru BK.
Selain menjadi salah seorang guru BK, saat ini beliau juga memegang jabatan sebagai koordinator bimbingan konseling di sekolah tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Pak Koko ini. Beliau juga mempunyai channel YouTube loh yang mempunyai konten-konten menarik tentang bimbingan konseling, terlebih di situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana para peserta didik tidak dapat bersekolah. Dan untuk mensiasatinya, beliau sangat kreatif loh untuk menampilkan video-video yang tetap dapat mengontrol siswa-siswinya selama pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk cek videonya ya, dan setelah ini kalian akan menyaksikan videonya yang sangat luar biasa tersebut. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di channel Pako BK. Kali ini saya akan memberikan bimbingan klasikal, layanan informasi mengenai etika dan sopan santun. Bimbingan klasikal dan layanan informasi ini sangat cocok sekali untuk siapapun yang masih sekolah terkait dengan permasalahan atau sebuah etika dan sopan santun. Nah, ini kami dari bimbingan konseling guru BK di SMK YPM Taman akan mencoba untuk memberikan informasi ini, di mana kami melihat bahwasanya etika dan sopan santun yang dimiliki oleh generasi muda, di mana generasi milenial atau generasi Z saat ini yang banyak sekali bergantung pada gadget ya, dunia maya. Nah, itu cenderung memiliki etika dan sopan santun yang kurang, sehingga kami mencoba untuk memberikan info ini yang juga sangat penting, karena etika dan sopan santun ini sangat dibutuhkan sekali di dalam lingkungan bermasyarakat, dimanapun itu, baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Kita mulai dari etika dulu ya. Apa etika itu? Nah, ada yang tahu etika itu apa? Nah, etika adalah bagaimana kita mengambil berhadapan dengan sebuah tanggung jawab. Ya, jadi etika ini bagaimana kita mengambil sikap yang mungkin yang bertanggung jawab apabila kita berhadapan dengan sebuah aturan. Itu adalah etika. Jadi saya ulangi ya, etika adalah bagaimana kita mengambil sebuah sikap yang bertanggung jawab ya apabila kita berhadapan dengan aturan. Nah, itu etika. Jadi seperti misalkan guru bersahabat dengan siswa, nah itu boleh ya. Dari segi komunikasi nanti siswa itu akan lebih terbuka. Jadi seperti saya guru BK, jadi saya bagaimana caranya untuk dekat dengan siswa. Jadi saya istilahnya gaya berbicara paling tidak sama dengan siswa, sehingga siswa tersebut nyaman. Tetapi ada batasan-batasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi selama batasan-batasan sopan santun tidak kita langgar, maka salah satu juga kita tidak akan merasa sakit hati. Seperti siswa memahami dan menghormati Bapak Ibu guru dalam segi komunikasi, Bapak Ibu guru juga. Jadi segi komunikasi, interaksi dengan siswa, menyampaikan apapun juga kita kalau menghormati siswa, menghormati anak, maka pasti anak juga akan menghormati. Jadi bukan berarti kita semaunya sendiri, dan jadi tetap saling menghormati dan mengetahui batas-batasnya. Jadi saling mengerti. Dan etikanya ada di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah itu teman-teman, sekian dulu ya pemaparan materi dari kelompok kita tentang profesi konselor sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.